Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai class, welcome back to Miss Maya. Kita kembali ke pertemuan yang keempat, itu tentang materi pengukuran. Nah, di pengukuran ini bakalan dibahas pengukuran alat ukur, yaitu mistar, jangka sorong, micrometer, skrup, dan neraca. Pastinya kalian sudah belajar ya kan di SMP. Untuk lebih dalamnya, yuk kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke alat ukurnya, kita harus tahu dulu pengukuran itu apa. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran menggunakan alat ukur yang baku dengan hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif atau sistem angka. Oke, kita masuk ke alat ukur yang pertama, yaitu mistar. Sering kalian menggunakan mistar, penggaris, roll, ya kan? Nah, mistar atau penggaris itu alat ukur panjang yang paling sering digunakan. Bisa mengukur panjang, lebar, tinggi, itu menggunakan mistar. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, sekarang kita ke contoh soal cara membaca mistar. Kalian kalau misalnya mau mengukur menggunakan mistar, pastikan kalian harus tegak lurus cara membacanya ya nak. Nah, ini ada dua contoh, bisa kalian lihat di layar. Yang pertama, itu hasil pengukurannya berapa itu? Angkanya 18 ya, 18 mm atau 1,8 cm. Taksiran itu adalah nilai skala terkecil dari mistar 0,5 mm. Jadi, kalau misalnya di hasil pengukurannya 18,5 mm atau 1,85 cm. Kemudian contoh yang kedua bisa dilihat ini. Kita lihat itu berapa? 15 mm. Taksirannya kan dia tepat tuh ya. Berarti 0,0 mm. Hasil pengukurannya 15 mm atau 1,5 cm. Next, kita masuk ke jangka sorong. Nah, jangka sorong ini juga merupakan alat ukur panjang dan bisa digunakan mengukur diameter suatu benda. Penemu jangka sorong adalah seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis, yaitu Pierre Vernier. Nah, ini adalah jangka sorong, bagian-bagiannya bisa dilihat di layar. Oke, itu ada rahang dalam, itu untuk mengukur diameter dalam. Biasanya itu kalau misalnya kita punya gelas, kita bisa mengukur diameter dalamnya. Ada rahang luar, ada yang paling penting di sini adalah skala utama dan skala nonius. Ini juga bagian-bagiannya dari jangka sorong. Kemudian kita masuk ke cara membaca jangka sorong. Oke, perhatikan nak. Misalnya ada suatu benda diukur dengan jangka sorong. Terlihatlah hasilnya di layar. Kita pertama kali harus menentukan skala utama. Skala utama itu yang di bagian atasnya, ya. Yang 2, 3, 4 ini ada tandanya itu namanya skala utama. Nah, skala nonius itu yang di bawahnya. Oke, yang 0, 10 itu namanya skala nonius. Yuk kita baca skala utamanya. Lihat angka sebelum angka 0, angka di skala nonius, yaitu 2,1 cm. Ini ada tanda merahnya ini. Kelihatan ya di skala utamanya. Jadi 2,1 skala utamanya. Sekarang kita menentukan skala noniusnya. Lihat nak, skala nonius yang mengapit dengan skala utama satu garis lurus gitu. Di mana dia? Di angka tengah nih, 0, 1, 2, 3. Ini yang lurus. Berarti skala noniusnya 3. Kemudian gimana Miss kita buat hasil pengukuran jangka sorongnya? Hasil pengukurannya itu skala utama ditambah skala nonius dikali NST alat jangka sorong lebih kurang 0,05 cm. 0,05 cm ini apa Miss? Ketidakpastiannya nak. Kadang kan kita ada ketidakpastian dalam mengukur. Kadang ada kesilapan gitu, berarti nilainya itu 0,05 cm. Kita masukkan nilainya. Tadi berapa skala utamanya? 2,1.
skala non-newsnya 3, dikali NST jangka seorang berapa? 0,01 cm. Maka didapatlah nanti hasilnya 2,13 cm lebih kurang 0,05 cm. Oke, kita masuk ke micrometer scope. Micrometer scope dalam bahasa asing disebut micrometer screw gauge. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yang terdiri atas poros tetap yang berperan sebagai skala utama dan poros putar sebagai skala non-news. Tingkat ketelitian micrometer scope ini adalah 0,01 mm. Oke, ini adalah bagian-bagian dari micrometer scope, kalian bisa lihat. Next, yang paling penting adalah cara membaca micrometer scope. Oke, nah, jadi micrometer scope ini bisa membaca sangat teliti diameter ketelitian, bahkan kertas itu bisa diukur berapa diameter ketebalannya menggunakan micrometer scope. Jadi, cara membaca micrometer scope itu, misalnya ya, udah kita taruhlah di situ alatnya yang mau diukur. Ternyata didapat ini. Skala utama itu yang ini ya, Nak. Lihat. 10, 11, 12, 13, ternyata ada lebih di bawahnya ini. Lebih di bawahnya itu nilainya 0,5 mm. Jadi 13 lebih di bawahnya ini 1, berarti skala utamanya 13,5 mm. Skala non-newsnya, lihat yang diputar ini, yang segaris dengan skala utama. Kita lihat, nah. Ini dia, Miss. Hitungnya dari bawah. 15, 16, 17, berarti 17. Nah, cara membaca hasil pengukurannya sama. Skala utama ditambah skala non-news kali NST lebih kurang 0,005 mm. Ingat ya, kalau micrometer scope itu satuannya dalam milimeter. Jadi bisa kalian lihat hasilnya. Oke. Next itu neraca. Neraca ini ada macam-macam, Nak. Neraca itu bisa kita bilang timbangan. Ada neraca digital, neraca 2 lengan, kemudian neraca 3 lengan. Kalau yang dipajak-pajak itu, Miss, iya itu juga termasuk timbangan. Oke. Nah, yang Miss bahas di sini adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca ini punya 3 lengan, namanya aja juga 3 lengan ya kan? Ada satu cawan tempat bendanya. Neraca yang dalam bahasa Inggris disebut Ohaus triple beam ini mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Ada lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Kalian bisa lihat keterangannya di layar. Oke, cara membaca neraca 3 lengan. Misal nih, kita dapat pengukuran seperti ini. Yang di depan ya karena lengan depan ini kita lihat di sini pembacaannya tanda pandangnya 5,8 gram. Kemudian yang di tengah 40 gram. Kemudian yang belakang 300 gram. Kemudian tinggal kita totali aja. Berapa jumlahnya semua? Jadi 345,8 gram. Oke. Itu tadi tentang pengukuran. Terima kasih untuk hari ini. Thank you and fighting untuk ngerjain tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.